Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Safarudin. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang transformasi geometri. Sebelum masuk ke materi, apakah kalian semua tahu film Transformer? Yang seperti yang kita tahu, Transformers adalah sebuah film bercerita tentang perubahan dari mobil menjadi robot. Begitupun sebaliknya, robot menjadi mobil. Nah, transformasi geometri juga sama, yaitu perubahan suatu wujud. Nah, jadi definisi dari transformasi geometri adalah perubahan-perubahan pada geometri meliputi perubahan posisi, perubahan bentuk, perubahan ukuran, bisa titik, garis, atau bidang. Nah, untuk transformasi geometri ini terbagi 4, yaitu yang pertama ada translasi, yang kedua ada refleksi, yang ketiga ada rotasi, dan yang keempat yaitu dilatasi. Oke, yang pertama kita ke translasi dulu. Translasi adalah transformasi geometri yang menggeser setiap titik suatu objek atau ruang dengan jarak yang sama dengan arah tertentu. Jadinya untuk translasi ini sebuah benda bisa titik, garis, atau bidang yang digeser dengan arah yang sudah ditentukan. Contohnya seperti gambar ini, yaitu ada segitiga. Ada sebuah segitiga yang malah digeser, jadinya kan menjadi bayangannya. Ini yang namanya translasi. Nah, untuk konsep-konsep translasi yaitu yang pertama, sumbu X positif untuk pergeseran ke kanan. Maksudnya jika yang ditranslasikan terhadap dari sumbu X, jika X-nya positif maka digeser ke kanan. Kemudian yang kedua, jika sumbu X negatif maka digeser ke kiri. Kemudian yang ketiga yaitu jika sumbu Y positif maka digeser ke atas, dan jika sumbu Y negatif maka digeser ke bawah. Nah, kita ke contoh soal yang pertama yaitu translasi titik dalam bentuk titik. Contohnya, tentukan bayangan dari titik P 2,3 oleh translasi T sama dengan 4,3. Kita jawab, kita titik awalnya kan P 2,3 ditranslasi oleh T sama dengan 4,3, maka hasilnya P X aksen, Y aksen. Jadi X aksen, Y aksen itu bayangan dari garis yang sudah ditransformasi. Nah, untuk mencari translasi gimana? Kalian cukup tambahkan saja titik awal X ditambah dengan titik translasi X, dan Y ditranslasi dengan T di Y. Nah, di P itu kan X-nya 2. Di T itu 4, jadinya X aksen sama dengan 2 tambah 4 sama dengan 6. Dan untuk Y-nya yaitu 3 tambah 3, 6. Jadinya X aksen sama dengan 6, Y aksen sama dengan 6. Kalian bisa lihat dengan gambar dalam bentuk diagram kartesius. Ini titik 4,3. Titik 2,3. Kita geser sejauh 4. 4 itu positif, berarti arahnya ke kanan. 1, 2, 3, 4. Kemudian digeser sebesar 3 positif. Jadinya digesernya ke atas 1, 2, 3. Nah, berarti di sini titiknya. Nah, itu jadinya itu kan di titik 6,6, berarti sama cara yang itu bisa menyelesaikan masalah translasi. Lanjut. Nah, kemudian bagaimana jika
yang ditanyakan dalam bentuk garis atau kurva. Di sini ada contoh dalam bentuk garis. Persamaan garis Y sama dengan 2X dikurangi 3 ditranslasi oleh T sama dengan 2,3, maka persamaan bayangan garisnya adalah, nah penyelesaiannya yaitu kita harus menentukan dulu X aksen dan Y aksennya. Kan tadi sudah dijelaskan ya, untuk translasi itu tinggal dijumlahkan saja terhadap sumbu masing-masing. Berarti kan X aksen sama dengan X ditambah 2. Kenapa? Karena T X-nya itu 2. Jadinya X aksen sama dengan X tambah 2. Untuk Y aksennya sama dengan Y ditambah 3. Karena T-nya itu 3. Nah, kemudian kita ubah jadinya X sama dengan X aksen min 2. Yang Y juga sama, jadinya Y sama dengan Y aksen dikurangi 3. Nah, maka persamaan garis bayangannya adalah Y sama dengan 2X dikurangi 3. Y-nya kita ubah menjadi Y aksen min 3. Dan X juga kita ubah menjadi X aksen min 2. Jadinya Y aksen min 3 sama dengan 2 dikali X aksen min 2 dikurangi 3. Nah, jadinya kan Y aksen min 3 sama dengan 2X aksen dikurangi 4 dikurangi 3. Nah, jadinya kita buang aja aksennya, jadinya Y sama dengan 2X min 7 tambah 3. Jadinya Y sama dengan 2X min 4. Nah, itu persamaan garis bayangannya dari si garis Y sama dengan 2X min 3. Untuk kurva juga sama. Cara penyelesaiannya seperti itu. Tentukan dulu X aksen, Y aksennya. Baru kalian substitusi ke bentuk persamaan asalnya. Kemudian untuk nomor 2 yaitu ada refleksi. Refleksi adalah pemetaan dari ruang Euklidean ke dirinya sendiri yang merupakan isometri dengan hyperplane sebagai satu set titik tetap. Nah, bisa kita lihat kan contoh gambar di samping ini bentuk sebuah cerminan terhadap sumbu Y. Jadi bentuknya tetap sama, cuman letaknya itu berlawanan arah, jadinya beda arah. Nah, selanjutnya yaitu ada rumus umum refleksi. Rumus-rumus umum refleksi itu ada 7. Yang pertama, jika pencerminan terhadap sumbu X, maka titik X, Y jika direfleksikan menjadi X, min Y. Kemudian nomor 2, jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka titik X, Y jika direfleksikan menjadi negatif X, Y. Kemudian nomor 3, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka titik X, Y jika direfleksikan menjadi Y, X. Untuk nomor 4, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka titik X, Y jika direfleksikan menjadi negatif Y, negatif X. Kemudian nomor 5, jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H itu dalam bentuk bilangan, maka bilangan X, Y jika direfleksikan menjadi 2H dikurangi X, Y. Kemudian nomor 6, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka titik X, Y jika direfleksikan menjadi X, 2K dikurangi Y. Dan yang terakhir, jika dicerminkan terhadap titik 0,0, maka titik X, Y jika direfleksikan menjadi negatif X, negatif Y. Nah, untuk selanjutnya kita langsung ke contoh soal, yaitu yang pertama refleksi titik. Contohnya, jika titik P negatif 5,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangan titik P adalah, nah jawabnya kan di sini ada titik asal P yaitu negatif 5,4 direfleksikan dengan Y sama dengan min X menghasilkan P aksen yaitu X aksen, Y aksen. Nah, ingat dalam rumus tadi, jika perlu direfleksi terhadap garis Y sama dengan min X, maka titik X, Y jika direfleksikan menjadi negatif Y, negatif X. Jadinya tinggal diubah posisi dan ubah tanda. Jadinya nilai titik bayangannya dari P negatif 5,4 adalah P aksen yaitu negatif 4,5.
Ada juga cara lain yaitu menggunakan cara matriks. Kalau untuk cara matriks sama juga harus dihafal rumusnya. Kalau untuk matriks dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka matriksnya itu 0, negatif 1, negatif 1, 0. Jadi cara mencarinya cukup kalikan matriks tersebut dengan titik asal. Jadinya sama menghasilkan negatif 4,5. Nah, bagaimana jika bentuknya kembali dalam bentuk garis atau kurva? Di sini aja contohnya, yaitu persamaan garis Y sama dengan 3X tambah 5 direfleksi terhadap sumbu X, maka persamaan bayangan garisnya adalah, penyelesaiannya sama kayak translasi tadi. Kita cari dulu X aksen dan Y aksennya. Kita perhatikan lagi ke dalam soal. Direfleksi terhadap sumbu X. Tadi seperti dalam rumus, jika terhadap sumbu X, maka X, Y jika direfleksikan menjadi X, min Y. Jadinya X aksen sama dengan tetap X, dan Y aksen tetap negatif Y. Jadinya X sama dengan X aksen, dan Y sama dengan negatif Y aksen. Maka persamaan garis bayangannya adalah Y sama dengan 3X tambah 5. Selanjutnya substitusi dengan yang tadi, yaitu negatif Y aksen sama dengan 3X aksen tambah 5. Jadinya negatif Y aksen sama dengan 3X aksen tambah 5. Kita buang saja aksennya, jadinya negatif Y sama dengan 3X tambah 5. Kita kalikan kedua ruas kalikan negatif, jadinya Y sama dengan negatif 3X dikurangi 5. Untuk kurva juga sama penyelesaiannya, kita harus cari dulu X aksen, Y aksen, kemudian substitusi. Nah, untuk selanjutnya nomor 3 yaitu rotasi. Rotasi adalah memindahkan suatu titik ke titik yang lain dengan memutar terhadap sudut dan titik pusat tertentu yang memiliki jarak sama dengan setiap titik yang diputar. Kalau translasi tadi hanya pergeseran dan refleksi adalah cerminan, maka rotasi itu adalah perputaran. Jadinya kita memutar suatu titik atau garis atau bidang. Nah, contohnya di sini terdapat sebuah titik A yaitu X, Y dirotasikan sebesar alfa dengan pusat 0,0 dan akan menghasilkan titik A aksen yaitu X aksen, Y aksen, dan ditulis sebagai berikut. A, X, Y dirotasi terhadap sumbu 0,0 sebesar alfa derajat menghasilkan A aksen sama dengan X aksen, Y aksen. Nah, karena di sini cukup sulit menghitungnya, kan bisa kita lihat sendiri jika mau diputar, kita harus menggunakan sudut atau busur dalam penggaris. Baru kita ukur panjangnya harus sama. Nah, di sini ada rumus cepatnya yaitu menggunakan matriks. Jadi kalian jangan lupa ya tentang materi matriks di semester 1. Jadinya jika menggunakan rumus matriks, maka matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks cos alpha min sin alpha cos alpha dikali matriks XY. Itu rumusnya jika terhadap 0,0. Nah, di sini ada rotasi terhadap titik 0,0. Yang pertama, jika dirotasi 90 derajat, maka bayangan dari X, Y adalah negatif Y, X. Ini perlu dihafal ya. Yang kedua, jika dirotasi 180 derajat, maka bayangan dari X, Y adalah negatif X, negatif Y. Yang ketiga, jika dirotasi sebesar 270 derajat, maka bayangan dari X, Y adalah Y, min X. Dan yang terakhir, jika dirotasi 360 derajat, maka bayangan dari X, Y adalah X, Y itu sendiri, artinya tidak berubah posisi. Nah, bagaimana jika terhadap titik A, B? Jadi yang pertama, jika dirotasi 90 derajat, maka bayangan dari X, Y adalah min Y ditambah A tambah B, X dikurangi A tambah B. Yang kedua, jika dirotasi 180 derajat, maka bayangan dari X, Y adalah negatif X tambah 2A, negatif Y tambah 2B. 3. Jika dirotasi 270 derajat, maka bayangan dari X, Y adalah Y dikurangi B tambah A, negatif X tambah A tambah B.
Yang terakhir, jika dirotasi sebesar 360 derajat, maka bayangan dari X, Y adalah X, Y itu sendiri, artinya tidak ubah posisi. Untuk selanjutnya yaitu kita ke contoh soal rotasi titik. Contoh, tentukan bayangan titik C 3,1 jika dirotasikan ke berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat dan berpusat di 2,4. Nah, pembahasannya, jika koordinat titik C 3,1 akan dirotasikan dengan R dari pusat 2,4 sebesar 90 derajat. Maka rumusnya yaitu C 3,1 dirotasi terhadap sumbu 2,4 sebesar 90 derajat menghasilkan C aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Nah, caranya kita menggunakan rumus matriks tadi, yaitu matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks cos A min sin A cos A dikali X min A Y min B ditambah matriks AB. Jadinya X aksen Y aksen sama dengan cos 90 derajat min sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat dikali 3 kurangi 2 1 kurangi 4 ditambah 24. Jadinya X aksen Y aksen sama dengan 0 min 1 1 0 dikali matriks 1 min 3 ditambah matriks 2 dan 4. Jadinya X aksen Y aksen sama dengan matriks 3 1 ditambah matriks 2 4. Jadinya kan 3 tambah 2 1 tambah 4. Jadinya X aksen Y aksen sama dengan 4,5. Jadi yang X aksennya itu 4, yang Y aksennya itu 5. Kemudian bagaimana bentuk soalnya dalam bentuk garis lagi atau kurva? Caranya sama seperti translasi dan refleksi tadi. Untuk rotasi juga kita cari dulu X aksen dan Y aksennya. Di sini diketahui persamaan garis Y sama dengan 5X tambah 7 akan dirotasi terhadap titik 0,0 sebesar 90 derajat. Nah, jadinya kan X aksennya itu min Y dan Y aksennya itu X. Jadinya Y sama dengan min X aksen dan X sama dengan Y aksen. Maka persamaan garis bayangannya adalah Y sama dengan 5X tambah 7. Kita substitusi, yaitu Y itu tadi kan negatif X aksen dan X itu Y aksen. Jadinya min X aksen sama dengan 5Y aksen ditambah 7. Jadinya min X ditambah 5Y tambah 7. Jadinya 5Y sama dengan min X min 7. Nah, untuk selanjutnya yaitu nomor 4 ada dilatasi. Dilatasi adalah perubahan ukuran baik memperbesar atau memperkecil suatu sudut sebagai hasil dari perkalian dengan faktor skala tertentu. Nah, bangun yang diperbesar untuk diperkecil atau dilatasi dengan skala K dapat mengubah ukuran akan atau tetap ukurannya tetapi tidak mengubah bentuk. Yang pertama, jika K lebih dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap sudut di atas dilatasi dengan bangun semula. Nomor 2, jika K sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. 3, jika 0 kurang dari K kurang dari 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Yang keempat, jika negatif 1 kurang dari K kurang dari 0, maka bangun akan diperkecil dan terbentuk berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Yang terakhir, kemudian jika K sama dengan negatif 1, maka bangun tidak akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Terakhir, jika K kurang dari negatif 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula.
Itu untuk gambarnya ya, bagaimana jika K sama dengan 1 terhadap gambar aslinya, jika K terhadap 2, dan jika negatif. Nah, untuk selanjutnya, jika dilatasi terhadap titik 0,0, maka AX, Y didilatasi oleh titik 0,0 sebesar K, menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, cara gampangnya yaitu kita menggunakan matriks kembali. Jadinya matriks X aksen Y aksen sama dengan K0, 0K dikali XY. Jadi kemudian untuk dilatasi terhadap titik A, B, jika terhadap titik A, B, maka X aksen Y aksen sama dengan matriks K0, 0K dikali X dikurangi A, Y kurangi B ditambah AB. Itu untuk rumus dilatasi. Kemudian untuk contoh soal dilatasi titik, yaitu tentukan bayangan titik A negatif 5,2 setelah didilatasikan terhadap pusat 3,4 dan faktor skala min 3. Pembahasannya, titik A yaitu negatif 5,2 akan didilatasikan oleh D dari pusat 3,4 dengan skala min 3. Dapat tulis A min 5,2 jika didilatasi terhadap 3,4 berskala min 3, maka A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, untuk rumusnya kita menggunakan matriks tadi, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan matriks K00 K dikali X min A, Y min B ditambah AB. Jadinya X aksen, Y aksen sama dengan min 3, 0, 0, min 3. Min 3 dari mana? Kan diketahui, tadi skalanya itu min 3. Dikali min 5 dikurangi 3, 2 dikurangi 4, tambah 3, 4. X aksen, Y aksen sama dengan, jadinya matriks min 3, 0, 0, min 3 dikali matriks min 8, min 2 tambah 3,4. Jadinya X aksen, Y aksen sama dengan 246 ditambah 34. Jadinya X aksen, Y aksen sama dengan 24 tambah 3 dan 6 tambah 4. Jadinya X aksen sama dengan 27 dan Y aksen sama dengan 10. Itu untuk contoh soal dilatasi titik. Untuk selanjutnya, bagaimana jika contoh soalnya itu garis kembali? Sama seperti rotasi, refleksi, dan translasi, kalian cari dulu X aksen sama Y aksennya, baru substitusi. Contoh soal di sini adalah persamaan garis 2Y sama dengan X tambah 5 didilatasi terhadap titik 0,0 sebesar 3. Maka persamaan bayangan garisnya adalah penyelesaiannya itu X aksen sama dengan kan KX, jadinya 3 dikali X, jadinya X aksen sama dengan 3X dan Y aksen sama dengan 3Y. Nah, jadinya kita ubah lagi, maka X sama dengan 1/3 X aksen dan Y sama dengan 1/3 Y aksen. Maka persamaan garis bayangannya adalah 2Y sama dengan X tambah 5. Y-nya kita substitusi dengan 1/3 Y aksen dan X-nya itu 1/3 X aksen. Jadinya 2 kali 1/3 Y aksen sama dengan 1/3 X aksen tambah 5. Jadinya 2/3 Y aksen sama dengan 1/3 X aksen tambah 5. Aksennya kita buang, jadinya 2/3 Y. Jadinya 2Y sama dengan X tambah 15. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena terbatas oleh waktu dan pokoknya mah saya rasa di sini masih banyak yang belum saya sampaikan semua, tapi mungkin hanya ini kemampuan yang maksimal yang dapat saya kerjakan. Mohon maaf apabila ada kerjaannya. Untuk sesi pertanyaan nanti akan dilanjut setelah video ini beres. Gitu. Nah, untuk kalau butuh apa-apa tinggal WA saja dengan nomor yang tertera atau mau lewat Gmail boleh, sudah tertera juga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.